Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat terus sampai ujian ya teman-teman. Dan juga semoga kalian tetap semangat terus belajar bareng aku. Dan di hari ini siapa yang baru selesai ujian teman-teman? Ada yang dapat jadwal di tanggal ini teman-teman dari penonton aku atau subscriber aku. Coba komen di kolom komentar ya, hasil kalian gimana? Apakah memuaskan atau masih kurang teman-teman? Dan harus berjuang lagi ya, tetap semangat pokoknya. Oh ya, di video yang semalam aku upload tentang integritas itu banyak banget keluhan, yaitu Kak, kenapa sih nomor 2 nggak ada suaranya? Kenapa sih di HP aku nomor 2 nggak ada suaranya? Nah, itu mungkin waktu di HP aku itu ada suaranya ya teman-teman. Entah kenapa waktu aku upload di YouTube itu nggak ada suaranya, kayak hilang kayak gitu. Waktu aku ngedit, waktu aku mau upload itu sebenarnya ada suaranya di HP aku ya teman-teman. Jadi karena banyak keluhan dari kalian ya soal nomor 2 itu nggak ada suaranya, jadi aku bakalan ada masukin nomor 2 tersebut di video ini teman-teman, di awal video ya. Jadi kalian boleh tonton ulang yang nomor 2-nya di video ini. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa kalian like, terus share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Kita baca dulu pertanyaannya. Tindakan yang harus dilakukan Pak Johan yang sesuai core values bagi ASN adalah, oke kita lihat dulu nih ceritanya. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Kemenkumham memberikan remisi kepada napi. Remisi diberikan kepada napi yang telah memenuhi syarat. Pak Johan adalah kepala sipir tahanan yang membuat daftar napi yang berhak mendapat remisi pada HUT RI tahun ini. Seminggu sebelum daftar napi selesai, salah satu kerabat napi mendatangi Pak Johan dengan membawa bingkisan dan bercerita bagaimana anak istri dari napi itu sangat kesusahan dan dibully. Meskipun tidak ada permintaan langsung, Pak Johan memahami maksud kedatangan kerabat ini adalah agar napi tersebut mendapatkan remisi HUT RI. Di sisi lain, kerabat napi itu tidak tahu jika sanak keluarganya memenuhi syarat dan masuk ke dalam daftar napi yang mendapat remisi HUT RI. Tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Johan yang sesuai dengan core values pada ASN adalah, oke teman-teman, di sini ada kasus gratifikasi ya pada soal ini, yaitu dimana kita lihat nih Pak Johan mana sih? Oh ya, sanak keluarganya itu membawa sebuah bingkisan ya teman-teman. Mana dia tadi? Oh ini, membawa sebuah bingkisan untuk Pak Johan. Tapi dengan walaupun permintaan pembebasan atau remisi tersebut tidak dikatakan secara langsung oleh sanak saudaranya, tapi Pak Johan ini udah tahu nih maksudnya itu pasti dia minta remisi ya. Pasti dengan bingkisan tersebut supaya hatinya Pak Johan tuh luluh dan memberikan remisi pada napi tersebut. Nah, tapi di sini tindakan yang harus dilakukan Pak Johan itu apa teman-teman? Harusnya yang namanya tindakan gratifikasi itu kurang lebih sama dengan korupsi ya teman-teman. Nah, itu tidak boleh ya, ASN tidak boleh menerima bingkisan apapun ya, maupun ucapan terima kasih atau sebagainya ya teman-teman. Jadi ini merupakan tindakan gratifikasi, jadi kita harus menolak ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang mau menyuap atau menyogok kayak gitu, kita harus tolak aja. Oke, kalau yang A menolak. Oke, menolak semua ya teman-teman. Oke, kita baca nih yang A menolak bingkisan dan mengeluarkan napi itu dari daftar remisi agar kerabatnya tidak salah paham. Nah, di sini tidak tepat ya teman-teman. Berarti di sini tidak ada keadilan nih teman-teman ya. Kenapa? Karena napi tersebut ternyata memang memenuhi syarat nih untuk diberikan remisi, tapi karena si keluarganya itu menolak memberikan bingkisan, jadi Pak Johan menolak. Ini udah benar ya menolak, tapi Pak Johan itu tidak seharusnya mengeluarkan napi tersebut. Karena apa? Napi tersebut itu sesuai dengan syarat yang diperlukan teman-teman. Jadi yang A itu aku eliminasi teman-teman. Oke, kemudian yang B menolak bingkisan. Oke, benar ya menolak. Kemudian menjelaskan remisi hanya diberikan kepada napi yang memenuhi syarat. Oke, ini boleh ya. Kemudian yang C menolak bingkisan dan tetap masukkan napi itu ke daftar remisi. Oke, boleh juga. Kemudian yang D menolak bingkisan dan menjelaskan bahwa tanpa memberi bingkisan pun napi tersebut memang akan mendapat remisi. Oke, yang D ini gimana menurut kalian? Oke, yang D ini aku bisa eliminasi ya teman-teman. Kenapa aku eliminasi? Karena kan di sini mana dia? Mana sih? Oh ini.
daftar remisi tersebut kan belum selesai ya teman-teman, belum selesai. Jadi itu masih sifatnya masih ini privacy ya teman-teman. Jadi Pak Johan itu tidak ada hak untuk mengumumkan daftar hasil remisi tersebut teman-teman. Jadi kalau misalnya Pak Johan ngomong nih ternyata si napi tersebut itu dapat remisi kok, tenang aja kayak itu, berarti Pak Napi maaf teman-teman kok jadi Pak Napi, Pak Johan itu jadi ini teman-teman seperti tidak jujur ya. Dan apa ya namanya tuh, apa ya, kalau misalnya orang belum sampai waktunya untuk diumumkan tapi diumumkan tuh disebut apa ya teman-teman, lupa aku. Oke, pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Makanya jadi yang D itu aku eliminasi. Kemudian yang E menolak bingkisan, oke, yang diberikan dan meminta sanak keluarganya untuk pulang. Ini berarti secara tidak langsung kayak mengusir ya teman-teman. Kalau yang E ini jadi takutnya hubungan si Pak Johan dengan orang lain itu jadi renggang ya. Kita nggak boleh tuh, apa namanya itu kan, kita sebagai ASN tuh harus menyatukan masyarakat gitu kan, bukan merenggang hubungan antar masyarakat. Jadi kalau yang E ini sepertinya takutnya terjadi renggang aja sih hubungannya Pak Johan dengan orang lain teman-teman. Jadi yang E itu aku eliminasi. Jadi yang tersisa itu B sama C. Dan ini soalnya kurang lebih kayak ini ya teman-teman, kayak TKP ya. Nah jadi jawaban yang paling tepat sih menurut aku itu adalah yang B teman-teman. Dimana kalau misalnya ada orang memberikan, ini pribadi menurut aku ya teman-teman, misalnya kalau ini aku di posisi kayak gini, aku mungkin menolak ya, aku pasti menolak. Dan juga pasti aku jelasin nih sama orang tersebut kalau remisi itu hanya diberikan kepada napi yang memenuhi syarat aja. Jadi kalau walaupun dia mau ngasih bingkisan, mau datang apapun itu, kalau napi tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan, ya ngapain juga harus diberi remisi ya kan teman-teman. Jadi sih menurut aku yang B ya. Kenapa nggak yang C? Menolak bingkisan dan tetap memasukkan napi itu ke daftar remisi. Ini sebenarnya baik juga teman-teman, cuman di sini kan dia hanya menolak ya, dengan cara nggak langsung dia hanya menolak tanpa memberi penjelasan nih sama si sanak saudaranya tuh kayak gitu teman-teman. Jadi yang B itu sih menurut aku yang paling dapat poinnya teman-teman. Nggak tahu ya dari kalian, kalau misalnya ada yang jawab C silahkan teman-teman. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian jawab C berbeda jawabannya dengan aku, komen di kolom komentar beserta alasannya ya teman-teman. Oke, di sini berarti jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, kita bahas dulu PR yang kemarin nih sebelum masuk ke pembelajaran baru ya teman-teman. Jadi kita baca dulu PR-nya yang kemarin. Di bawah ini yang menggunakan ragam bahasa baku adalah, oke teman-teman, berarti yang menggunakan di antara semua ini tuh ada satu jawaban yang benar ya, yang menggunakan bahasa baku nih teman-teman. Oke, coba kita cari. Yang A, semua pegawai daripada pabrik ini sudah pulang. Dari kata daripada ini agak rancu ya teman-teman kedengarannya. Semua pegawai pabrik ini sudah pulang. Harusnya kata daripada itu nggak perlu ditulisin sih, udah bagus ya. Maksudnya tuh tata bahasanya udah benar ya teman-teman. Jadi yang A itu aku eliminasi. Kemudian yang B, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Oke, ini bisa jadi ya teman-teman. Kita lihat dulu yang lain. Udah deh, jangan mengganggu terus. Kalau aku sih, menurut aku yang C ini kata udah deh itu kayaknya kurang baku ya teman-teman. Kayaknya ini lebih ke bahasa sehari-hari atau bahasa kayak gaul gitu ya. Jadi kalau yang C itu kalau misalnya ditulis sudahlah jangan mengganggu terus, itu kemungkinan bisa jadi bahasa baku tuh teman-teman. Tapi karena dia di sini udah deh, jadi menurut aku sih rancu ya, atau nggak baku nih teman-teman jadinya. Jadi yang C itu aku eliminasi. Kemudian yang D, bilang dulu sama ibu saya. Nah ini harusnya bukan bilang dulu ya, tapi gimana ya ngomongnya, izinlah terlebih dahulu sama ibu saya. Itu mungkin bisa jadi ya teman-teman, bisa jadi lebih baku ya daripada yang option D. Jadi yang D itu aku eliminasi teman-teman. Kemudian yang E, kami menghaturkan terima kasih atas perhatiannya. Harusnya bukan menghatur kayak, tapi mengucapkan atau ucapkan seperti itu teman-teman ya. Jadi yang E itu aku eliminasi, berarti jawaban yang benar itu adalah yang B teman-teman. Selamat buat kalian yang jawab B. Kita lanjut lagi ya ke PR yang selanjutnya. Oke, kita baca pertanyaannya soal nomor 6. Kalimat di atas tidak baku dan dapat diperbaiki dengan cara, oke, kita lihat ya, kalimat di atas ini itu masih kata tidak baku.
Coba apa yang harus kita perbaiki? Nah, kalau yang A menghilangkan kata telah. Oke, coba kita baca tanpa kata telah. Dengan perkembangan teknologi menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Apakah ini kalimat yang jadi baku teman-teman begitu setelah dihilangkan telahnya? Coba komen di kolom komentar. Kemudian yang B, mengubah kata menuntut menjadi dituntut. Dengan perkembangan teknologi telah dituntut para pendidik. Menurut aku kurang tepat ya kalau yang B teman-teman. Oke, kalau yang C, menghilangkan kata dengan. Oke, coba kita baca. Perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode. Masih bisa ya teman-teman. Oke, yang C kita simpen dulu. Kemudian yang D, meletakkan dengan perkembangan teknologi di akhir kalimat. Meletakkan dengan perkembangan teknologi. Oh, berarti ininya yang dengan perkembangan teknologi itu kita pindah di akhir kalimat sini teman-teman. Oke, coba kita baca. Telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik dengan perkembangan teknologi. Gimana? Kayaknya kurang tepat ya teman-teman. Kalau yang D ini nggak nyambung kalimatnya. Jadi menurut aku sih eliminasi ya yang D. Kemudian yang E, meletakkan para pendidik di awal kalimat. Oke, nah para pendidik yang di sini kita ubah di awal kalimat. Nah, coba. Para pendidik dengan perkembangan teknologi telah menuntut untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Nah, ini bahasanya atau kalimatnya itu jadi hancur ya teman-teman kalau yang E. Oke. Jadi tersisa antara A sama C nih. Ada di kolom komentar ada yang jawab A, ada yang jawab C. Kira-kira mana yang benar? Kalau yang A itu menghilangkan kata telah dengan perkembangan teknologi menuntut para pendidik. Oke, kemudian yang C menghilangkan kata dengan perkembangan teknologi telah menuntut. Nah, kira-kira menurut kalian yang mana yang benar? Yang benar itu adalah menurut aku adalah yang C ya teman-teman. Nah, kata telah ini tidak perlu dihilangkan teman-teman karena sudah tepat letaknya di sini. Jadi yang harus dihilangkan itu kata dengan. Karena tanpa kata dengan juga kalimat ini sudah bisa jadi baku teman-teman ya. Perkembangan teknologi jadi kayak nggak pemborosan kata. Seperti itu sih menurut aku. Atau dari kalian, dari teman-teman yang nonton video ini, mungkin dari jurusan Bahasa Indonesia, boleh komen di kolom komentar aku teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke materi yang baru. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, ini dia, kita baca dulu pertanyaannya. Ide pokok pada paragraf di atas adalah. Oke teman-teman, sebelumnya aku juga udah pernah bahas tentang ide pokok ya. Jadi kalian bisa cari aja di playlist TWK aku. Di situ ada bahasa Indonesia tentang ide pokok teman-teman. Dan gimana cara menjawabnya juga udah aku bikin di video itu teman-teman. Oke, di sini kita disuruh mencari ide pokok ya. Ide pokok itu sama artinya dengan gagasan utama, kemudian pokok pikiran ya, kurang lebih sama seperti itu. Nah, biasanya ide pokok itu berada di kalimat-kalimat utama nih teman-teman ya. Nah, gitu dia. Jadi, gimana sih cara untuk menjawab ide pokok? Ide pokok itu apa sih? Nah, ide pokok itu adalah apa yang dibahas pada suatu paragraf tersebut teman-teman. Masalahnya tuh apa yang dibahas di dalam suatu paragraf tersebut sehingga menjadi sebuah narasi atau paragraf yang padu ya. Itu menurut aku sih, itu pandangan ide pokok menurut aku teman-teman. Nah, di sini coba kita baca ya kalimat 1 itu, kemandirian KPUD ternyata tidak membawa kepastian, kepercayaan publik dan jaminan akan kelancaran proses pilkada. Kemudian pada kalimat kedua, keandalan KPUD dihadapkan pada 3 masalah utama yang mengganggu mekanisme kerjanya. Oke, kalimat ketiga, masalah pertama adalah konflik pada waktu pendaftaran calon, yakni KPU banyak diganggu oleh keributan yang terjadi di tubuh internal partai. Oke, kemudian kalimat keempat, masalah kedua adalah fanatisme pendukung partai politik yang kandidatnya tidak lulus verifikasi, yakni orang-orang yang gagal untuk memenangi pilkada, menyita pemikiran KPUD. Kalimat kelima, masalah ketiga adalah tidak profesionalnya KPUD berdampak pada proses pilkada setelah calon-calon tersebut terpilih. Kemudian pada kalimat terakhir, selain itu dalam supervisi tidak bisa memperoleh hasil yang optimal mengingat masalah internal KPUD pusat berkaitan dengan kasus korupsi. Oke teman-teman, pada paragraf ini semua itu dibahas tentang masalah utama yang mengganggu mekanisme kerja pada proses pilkada ya teman-teman. Nah, itu semuanya pada paragraf ini semua dibahas tentang masalah, kemudian masalah, dan ini juga
masalah, teman-teman. Nah, jadi kira-kira ide pokok paragraf tersebut itu apa sih, teman-teman? Apa sih sebenarnya yang dibahas pada paragraf ini gitu ya? Oke, kalau yang A, ketidakpastian dalam pilkada. Oh, ini menurut aku sih kurang ya, teman-teman. Walaupun di sini ada kata kepastian nih, tapi yang A itu aku kurang setuju sih kalau yang A ini jadikan ide pokoknya, teman-teman. Oke, kalau yang B, tidak adanya jaminan kemandirian. Oke, di sini kurang tepat juga ya, teman-teman. Kemudian yang C, masalah-masalah yang dihadapi KPUD. Oke, ini boleh. Kemudian yang D, ketidaklancaran pelaksanaan pilkada. Ketidaklancaran, bukan masuk ke dalam ide pokok. Kemudian yang E, penyebab ketidakmandirian KPUD. Oke, teman-teman, menurut aku sih yang tepat itu adalah yang C ya, masalah-masalah yang dihadapi oleh KPUD, yaitu masalah apa aja ya ini. Masalah pertama yaitu pada pendaftaran calon pilkada. Kemudian masalah kedua itu adalah fanatisme pendukung partai politik, kayak gitu-gitu, teman-teman. Dan juga sampai ke masalah keempat nih, teman-teman. Masalah ketiga, kemudian di akhir paragraf itu juga ini tidak bisa memperoleh hasil optimal. Dan itu merupakan masalah-masalah yang dihadapi KPUD saat proses pilkada, teman-teman. Itu sih menurut aku ide pokok dari paragraf ini ya, pokok pikiran, pokok utamanya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya dari kalian ada yang jawab berbeda sama aku, mungkin ada yang jawab penyebab ketidakmandirian KPUD, mungkin ada yang jawab itu, boleh komen di kolom komentar, teman-teman. Oke, kita langsung aja ya, lanjut ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Kalimat yang menggunakan tanda koma secara tidak tepat yakni. Oke, kayaknya aku memang belum pernah bahas tentang penulisan tanda baca seperti ini ya, teman-teman. Mungkin di lain video aku bakalan bikin. Coba kalian komen di kolom komentar apakah kalian butuh dengan video ini. Kalau misalnya kalian nggak butuh, ya udah aku nggak bikin, teman-teman. Coba komen di kolom komentar ya. Kalau misalnya kalian butuh, ya udah kalian tulis di kolom komentar, bikinin aja video kayak gini tentang penulisan tanda baca. Oke, di sini kita lihat ya ceritanya. Pada kalimat pertama itu ada kemandirian KPUD ternyata tidak membawa kepastian, kepercayaan publik, dan jaminan akan kelancaran proses pilkada. Oke, kalimat 1 ini nggak ada di option, berarti yang kalimat satunya kita langsung eliminasi ya. Kalimat 2 kita lihat dulu. Keandalan KPUD dihadapkan pada 3 masalah utama yang mengganggu mekanisme kerjanya. Oke, yang nomor 2, kalimat kedua itu tidak ada tanda koma, teman-teman. Nggak ada tanda komanya sama sekali, berarti yang A itu kemungkinan bukan jawabannya. Kemudian yang kalimat ketiga, masalah pertama ada konflik pada waktu pendaftaran calon, yakni KPU banyak diganggu oleh kerumitan yang terjadi di tubuh internal partai. Oke, di sini ada komanya, teman-teman. Menurut kalian, coba kalian komen di kolom komentar lagi ya. Apakah benar komanya di sini atau di sini, teman-teman? Ya, gitu ya ceritanya. Oke, gimana kalian? Kira-kira udah benar belum nih komanya? Oke, komen di kolom komentar. Kemudian yang kalimat keempat, masalah kedua adalah fanatisme pendukung partai politik yang kandidatnya tidak lulus verifikasi, yakni orang-orang yang gagal untuk memenangi pilkada, menyita pemikiran KPUD. Oke, teman-teman, ini ada komanya lagi nih, ada koma 2. Nah, di sini ada 2 ya, komanya di kalimat keempat. Kira-kira bener nggak nih, teman-teman, komanya di sini? Coba komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke kalimat kelima. Masalah ketiga adalah tidak profesionalnya KPUD berdampak pada proses pilkada setelah calon-calon tersebut terpilih. Oke, di sini kalimat 5 itu juga ada koma, teman-teman. Nah, ini dia. Kira-kira bener nggak komanya di situ? Atau tidak perlu koma nih yang kalimat kelima? Kita lanjut lagi ya ke kalimat keenam. Selain itu, dalam supervisi tidak bisa memperoleh hasil yang optimal mengingat masalah internal KPUD pusat berkaitan dengan kasus korupsi. Oke, di sini ada tanda komanya. Kira-kira benar nggak komanya di situ? Oke, teman-teman, berarti yang tidak ada tanda koma itu cuma kalimat kedua ya. Jadi kita lihat nih kalimat ketiga. Nah, kalimat ketiga itu udah benar ya, teman-teman. Komanya itu di sini. Ya. Udah benar, teman-teman. Karena apa? Karena kan di sini ada jeda sebentar, kemudian dilanjutkan yakni KPU. Jadi kalau misalnya kita baca dengan kayak gini, ada konflik pada waktu pendaftaran calon yakni KPU banyak diganggu. Nah, itu kan kayak kurang enak ya didengar. Jadi harus ada jedanya sedikit.
jedanya sebentar ya. Jadi pada waktu pendaftaran calon, yakni KPU banyak diganggu. Nah, itu baru enak teman-teman nadanya. Jadi harus dikasih jeda sebentar. Jadi yang kalimat ketiga ini bukan jawabannya. Kemudian pada kalimat keempat, masalah kedua adalah verifikasi fanatisme pendukung partai politik yang kandidatnya tidak lulus verifikasi, yakni orang-orang. Nah, yang ini benar nih teman-teman, benar nih, kan sama seperti ini nih teman-teman, secara tidak tepat yakni, nah gitu ya kan. Oke, kemudian yakni orang-orang yang gagal untuk memenangi pilkada menyita pemikiran KPUD. Oke, yang kalimat keempat nih sama kayak kalimat ketiga ya, jadi jawabannya aku eliminasi. Kemudian yang nomor 5, masalah ketiga adalah tidak profesionalnya KPUD berdampak pada proses pilkada setelah calon-calon tersebut terpilih. Harusnya di sini tidak perlu koma ya teman-teman, karena ini bisa langsung aja nih. Masalah ketiga adalah tidak profesionalnya KPUD berdampak pada proses pilkada setelah calon-calon tersebut terpilih. Oke, di sini kemungkinan jawabannya ada kalimat kelima. Kemudian yang 6, selain itu. Oke, selain itu merupakan konjungsi ya teman-teman. Kalau nggak salah aku coba teman-teman bahasa Indonesia komen di kolom komentar apakah selain itu masuk ke dalam kata konjungsi atau penghubung. Nah, ini setelah kata konjungsi emang harus diberikan koma teman-teman ya. Nah, jadi yang nomor 6 itu aku eliminasi. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu kalimat kelima. Nah, berhubung ini belum pernah aku bahas dan belum juga aku search materinya, jadi aku kurang paham sih sebenarnya teman-teman. Coba bagi kalian teman-teman bahasa Indonesia yang nonton video ini, komen di kolom komentar apakah benar jawabannya itu yang D, karena ini aku sesuai dengan kunci jawaban dari soal yang aku temuin aja nih teman-teman. Jadi nanti mungkin di next video tentang bahasa Indonesia aku mungkin bakalan bahas tentang tanda baca ini teman-teman, supaya lebih digali lagi ilmunya ya. Oke, kita lanjut ke maaf teman-teman, ke soal nomor 3. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di sini aku mau bertanya sama kalian, udah sebesar apa nih persiapan SKD kalian di tahun ini teman-teman? Udah berapa persen kira-kira? Terus apakah kalian sering melakukan simulasi tryout teman-teman layaknya ujian SKD beneran? Nah, kalau misalnya kalian belum pernah melakukan simulasi tryout tersebut, kemudian persiapannya masih belum matang, di sini aku mau menyarankan sebuah website teman-teman yang sangat berguna banget buat kalian dan sangat worth it, dan tentunya ini pasti ramah di kantong teman-teman, yaitu di Sobat CPNS. Nah, kalian bisa berlangganan menjadi member premiumnya dari Sobat CPNS hanya dengan Rp65.000 saja teman-teman. Kalian bisa mendapatkan beragam fasilitas yang sangat menarik teman-teman, yaitu mulai dari 15 paket tryout yang super lengkap dan juga sudah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Permenpan RB beserta passing grade-nya ya, dan juga hasil pembahasannya yang mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu ada 30 paket tryout mini TO ya teman-teman, maksud aku. Nah, di sini cocok banget buat kalian yang sibuk, yang tidak punya waktu yang banyak untuk melakukan simulasi tryout. Kalian bisa menggunakan mini TO ini ke teman-teman. Kemudian selain itu juga ada berbagai referensi untuk menunjang referensi kalian ya, untuk menambah ilmu pengetahuan kalian, yaitu materi SKD, TIU, TWK, dan TKP teman-teman. Kemudian selain itu juga ada e-book atau buku elektronik CPNS di tahun 2021 ini. Nah, ini bisa kalian dapatkan sebanyak 10 e-book ya dalam bentuk PDF yang bisa kalian download. Jadi itu murah banget ya teman-teman, udah dapat paket tryout, kemudian dapat pembahasannya pula yang gampang, kemudian dapat materinya beserta buku-buku elektronik CPNS teman-teman. Dan itu hanya kalian dapatkan dengan Rp65.000 saja teman-teman. Jadi tuh ini murah banget dan worth it banget buat kalian, dan kalian harus wajib teman-teman, bergabung menjadi member premium dari Sobat CPNS, karena ini memang bagus banget dan worth it banget teman-teman ya. Selain itu, dalam waktu dekat ini Sobat CPNS akan mengumumkan atau melaunching ya produk baru, yaitu tryout platinum teman-teman. Jadi pokoknya kalian stay tune terus aja. Nanti kalau misalnya udah launching bakalan aku kasih tahu sama kalian. Oke, untuk link bergabung menjadi member premiumnya itu ada di description box aku. Kalian klik aja link yang ada di description box aku, karena akan langsung tunjukkan ke websitenya ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bentukan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya yang ini kayak kurang lebih soal kata baku dan tidak baku ya teman-teman, kayaknya nih soal.
Coba kita lihat dulu ceritanya. Infeksi COVID-19 berat bisa berdampak bagi ibu hamil dan janinnya. Oleh karena itu, upaya pemberian vaksinasi COVID-19 kepada ibu hamil diharapkan bisa meminimalisir resiko tersebut. Oleh karena itu, penimbangan pemberian vaksin juga berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI). ITAGI merekomendasikan pemerintah untuk mulai menyasar kepada 2 kelompok rentan untuk diberikan vaksin COVID-19. Kedua kelompok rentan yang harus diberikan vaksin adalah ibu hamil dan anak berusia 12-17 tahun. Namun, karena ibu hamil adalah kelompok yang rentan, banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum bisa menerima vaksin. Oke teman-teman, ada satu trik yang lupa yang aku langgar teman-teman. Nah ini sebenarnya bisa kalian gunakan trik untuk membaca soal ini tuh kalian langsung aja lihat ke optionnya teman-teman. Tapi karena aku langgar tadi jadi aku lupa. Pokoknya kalian kalau di ujian nanti ada soal kayak gini kalian langsung aja ke optionnya. Misalnya A, penimbangan. Nah kita cari kata penimbangan. Kira-kira sesuai nggak sih dengan konteksnya? Seperti itu ya teman-teman. Itu trik untuk menghemat waktunya lah, seperti itu. Oke, kalau yang A itu penimbangan, coba kita lihat. Selain itu, penimbangan pemberian vaksin. Apakah benar nih teman-teman penimbangan pemberian vaksin? Oke, kita biarkan aja dulu ya. Kemudian yang B, menyasar. Kita cari nih, mana yang menyasar nih? Oke, ini dia. ITAGI merekomendasikan pemerintah untuk mulai menyasar kepada 2 kelompok rentan. Oke, menyasar nih kalimat dari dasarnya dari sasaran ya, menyasar kepada 2 kelompok, berarti 2 sasaran ya, kayak gitu. Oke, ini kita lanjut lagi ya ke yang C, meminimalisir. Oke, kepada ibu hamil diharapkan bisa meminimalisir resiko tersebut. Menurut aku sih yang C udah tepat teman-teman, udah benar. Jadi yang C aku eliminasi. Kemudian yang D, diberikan. Mana nih diberikan? Oke, harus diberikan. Oke, menurut kalian coba kalian komen teman-teman, diberikan itu di sama B-nya itu dipisah atau satu teman-teman. Coba komen di kolom komentar. Oke, kalau yang E berdampak mana nih berdampak teman-teman, kita cari berdampak mana. Oh ini dia. Infeksi COVID-19 berat bisa berdampak bagi ibu hamil dan janinnya. Menurut aku yang E berdampak itu nggak ada masalah ya teman-teman. Oke, kira-kira jawaban mana nih yang paling tepat? Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman, yaitu penimbangan. Nah, harusnya bukan penimbangan teman-teman, tapi pertimbangan. Nah, coba kita baca ya. Selain itu, penimbangan pemberian vaksin juga berdasarkan rekomendasi dari ITAGI. Oke, coba kita ganti dengan selain itu pertimbangan pemberian vaksin. Nah, lebih baku mana nih? Lebih benar mana kira-kira katanya? Itu pasti lebih benar pertimbangan daripada penimbangan ya, teman-teman. Ya kan? Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Kalau yang B menyasar ini udah benar ya, sesuai dengan konteksnya. Diberikan. Nah, di sama berikan ini itu memang udah benar teman-teman, udah benar digabung ya. Kecuali kalau misalnya kata di atas. Nah, di sama atas itu harus dipisah teman-teman. Kenapa? Karena atas itu kayak menyatakan suatu tempat ya, kayak jadi di sama atas, di sama lokasi suatu tempat atau apapun itu harus di harus dipisahkan teman-teman. Nah itu tuh ada sebenarnya di dalam materi bahasa Indonesia, cuman aku belum pernah bahas dan aku hanya tahu sedikit aja teman-teman tentang itu ya kan, tidak semuanya aku menguasainya, jadi tuh aku belum sempat search materinya. Jadi mungkin di next video lagi aku bakalan bikin materi seperti itu. Oke, pokoknya diberikan itu di sama berikannya itu digabung ya teman-teman, kecuali kayak di atas kemudian di bawah, nah itu dia di samping, nah itu di sama kalimat selanjutnya itu dipisah teman-teman, seperti itu. Paham ya? Mungkin kalian masih bingung juga, jadi nanti mungkin di next video lah aku bikin video tentang itu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Ke nomor 4 teman-teman. Pada posisi titik-titik di atas paling tepat diisi dengan konjungsi antar kalimat berikut ini. Oke, kata penghubung yang tepat untuk melengkapi titik-titik ini apa tuh teman-teman? Oke, kita lihat yang A. Walaupun begitu, nah kita langsung masukin aja di sini. Mana nih? Kota Surabaya agar semua bangunan cagar budaya di Kota Pahlawan diberi prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Walaupun begitu, Dinas Peristiwa Pemkot Surabaya diminta melakukan
ASI jumlah bangunan, kayaknya ini salah tulis nih, inventarisasi nih teman-teman. Ini harusnya digabung nih teman-teman, bukan dipisah. Oke, nih gabung ya. Inventarisasi jumlah bangunan yang masuk kategori cagar budaya. Apakah benar walaupun begitu kata konjungsi yang tepat untuk melengkapi titik-titik ini teman-teman? Oke, kalau yang B oleh karena itu. Di Kota Pahlawan diberi prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Pemkot Surabaya diminta melakukan inventaris. Oke, boleh lah ya, kita keep dulu. Kemudian yang C, di Kota Pahlawan diberi prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Malahan Dinas Pariwisata Pemkot Surabaya diminta melakukan inventarisasi jumlah bangunan yang masuk kategori cagar budaya. Oke, kemudian yang D, jikalau demikian, diberikan prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Jikalau demikian, Dinas Pariwisata Pemkot diminta, yang D kurang deh teman-teman, eliminasi ya. Kemudian yang E, dengan demikian, Kota Surabaya agar semua bangunan cagar budaya di Kota Pahlawan diberi prasasti atau piagam yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dengan demikian, Dinas Pariwisata Pemkot Surabaya diminta melakukan inventarisasi jumlah bangunan yang masuk kategori cagar budaya. Oke, kalau aku yang A itu aku eliminasi ya, kayak kurang tepat gitu. Yang C juga. Nah, antara B sama N teman-teman. Oleh karena itu sama dengan demikian. Nah, kalau misalnya dengan demikian tuh kayak jadi kayak kesimpulan gitu gak sih teman-teman? Nah, ini materi ini juga belum pernah aku bahas teman-teman tentang kata konjungsi. Jadi di lain video lagi deh mungkin yang aku bahas. Jadi ada 3 PR nih, dari 3 PR buat aku tentang video bahasa Indonesia nih teman-teman. Ada 3 materi yang belum tersampaikan ya. Jadi bakalan aku bahas semuanya nanti ya. Nah, di sini aku bahkan langsung aja jawab ke jawaban yang benarnya, yaitu oleh karena itu teman-teman ya. Oleh karena itu sih lebih tepat ya menurut aku daripada dengan demikian. Nah, jadi di sini tuh kayak kalimat sebab akibat kayaknya teman-teman. Benar nggak teman-teman bahasa Indonesia? Coba komen di kolom komentar apakah benar ini jadi kalimat sebab akibat. Jadi makanya konjungsi yang tepat itu adalah oleh karena itu, karena kalimat ini itu merupakan kalimat sebab akibat teman-teman. Itu sih alasan pribadi aku. Tapi apakah dari kalian setuju dengan aku atau mungkin ada pendapat yang berbeda atau yang ingin menambahkan? Silahkan komen di kolom komentar. Tapi menurut aku jawaban yang paling tepat itu yang B teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, masuk ke soal yang terakhir tentang ide pokok nih teman-teman. Nah, ide pokok kan udah pernah kita bahas. Jadi ini kayak apa ya, mengulang aja materi yang lama teman-teman. Nah, coba kalian jawab nih, karena ini soal yang terakhir. Jadi ini tugas kalian buat ngejawabnya di kolom komentar teman-teman. Dan gimana cara menentukan ide pokok yang baik dan benar? Kalian bisa tonton aja di playlist TWK aku, karena aku udah pernah bikin video tentang ide pokok ini teman-teman. Terus udah kalian baca, udah kalian ketemu jawabannya, terus komen di kolom komentar teman-teman. Dan juga ya jawaban yang benar bakalan aku bahas nanti deh di next video selanjutnya. Dan ada 3 PR buat aku tadi tentang video konjungsi, kemudian tanda baca ya, sama satu lagi apa tadi aku lupa. Oke, pokoknya kalian stay tune terus di video ini di channel YouTube aku. Oke teman-teman, segitu dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga beberapa soal yang aku share ini bermanfaat buat kalian ya, yang belum SKD ataupun yang mungkin besok mau SKD teman-teman. Semoga bisa membantu kalian. Dan juga kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian yang lain juga bisa belajar bareng aku. Oke, terima kasih banget yang selalu nontonin video aku dan juga yang selalu dukung channel ini dengan cara subscribe teman-teman. Aku ucapin terima kasih banget. Sekian dulu dari aku. Kalau aku ada salah, aku mohon maaf. Dan kalau misalnya ada jawaban aku di video-video tadi itu ada yang salah, mohon koreksi di kolom komentar ya teman-teman, dengan menggunakan bahasa yang sopan. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye-bye.